Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Sri Ernawati. Saya dari kelas C Akuntansi S1. Bahwa di sini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan moneter. Oke, yang pertama pastinya kita akan membahas mengenai definisi dari kebijakan moneter itu sendiri. Oke, kebijakan moneter. Definisi dari kebijakan moneter itu sendiri adalah tindakan yang dilakukan oleh pengusaha moneter. Biasanya kebijakan ini dilakukan oleh bank sentral untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dan kredit yang ada pada pengalirannya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Setelah definisi, kita akan membahas mengenai tujuan dari kebijakan moneter itu sendiri. Oke. Kebijakan moneter tujuannya adalah yang pertama untuk mendapatkan dan mengatur manfaat dari struktur tingkat suku bunga yang paling sesuai. Kemudian yang kedua, meraih perimbangan yang tepat antara permintaan dan penawaran. Kemudian yang ketiga, menyediakan fasilitas kredit yang tepat bagi perekonomian. Kemudian yang keempat, pendirian, pelaksanaan, dan perluasan lembaga keuangan. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, manajemen hutang. Oke, selanjutnya setelah ini kita akan membahas mengenai instrumen kebijakan moneter. Oke, instrumen kebijakan moneter. Instrumen kebijakan moneter ini terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kualitatif, di mana kebijakan moneter yang bersifat kualitatif itu sendiri mempunyai pengertian yaitu pengawasan pinjaman seseorang secara selektif, yaitu menentukan jenis-jenis pinjaman mana yang harus dikurangi atau digalakkan. Sedangkan kebijakan moneter yang bersifat kuantitatif yaitu kebijakan umum yang bertujuan untuk mempengaruhi jumlah penawaran uang dan tingkat bunga dalam perekonomian. Nah, kebijakan ekspansif itu sendiri dibedakan menjadi tiga, yaitu kebijakan ekonomi pasar terbuka, kebijakan diskonto, dan kebijakan cadangan kas. Sedangkan kebijakan moneter kualitatif terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan kredit longgar selektif dan himbauan moral. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai kerangka strategi kebijakan moneter. Nah, ada beberapa strategi dalam mencapai kebijakan moneter itu sendiri, yaitu di sini saya sudah mencantumkan 4. Yang pertama, penargetan nilai tukar atau exchange rate targeting. Kedua, penargetan besaran moneter atau monetary targeting. Kemudian yang ketiga, penargetan inflasi atau inflation targeting. Kemudian yang keempat, strategi kebijakan moneter tanpa jangkar yang tegas atau implicit but not explicit outcome. Selanjutnya, mekanisme transmisi kebijakan moneter. Ada beberapa jalur kebijakan moneter yang mempengaruhi kegiatan ekonomi, yaitu ada 5. Di sini yang pertama, jalur suku bunga, yang kedua jalur nilai tukar,
yang ketiga jalur harga aset, yang keempat jalur kredit, kemudian jalur ekspektasi. Nah, selanjutnya setelah ini kita akan membahas lebih detail mengenai jalur-jalur tersebut. Oke. Yang pertama, jalur suku bunga, mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui jalur suku bunga. Nah, di jumlah uang beredar itu melalui kebijakan moneter, suku bunga, biaya modal menuju investasi atau konsumsi. Selanjutnya, jalur nilai tukar, mekanisme transmisi kebijakan moneter pada jalur nilai tukar untuk menghasilkan jumlah uang beredar. Pertama, kebijakan moneter, nilai tukar, harga relatif, impor, harga dan permintaan agregat. Oke, selanjutnya jumlah harga aset, mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui jalur harga aset. Nah, kebijakan untuk menghasilkan jumlah uang beredar harus melalui kebijakan moneter, suku bunga, harga aset, kemudian investasi atau konsumsi. Nah, selanjutnya jalur kredit, mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui jalur kredit. Jumlah uang yang beredar, pertama kebijakan moneter, liabilitas bank, ketersediaan kredit bank, kemudian suku bunga atau harga saham, nilai bersih perusahaan, penerimaan kredit bank untuk menghasilkan investasi. Oke, selanjutnya kemudian yang terakhir yaitu mengenai jalur harga ekspektasi, jumlah uang yang beredar melalui kebijakan moneter, ekspektasi inflasi atau kegiatan ekonomi, kemudian keputusan investasi atau konsumsi. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada kesalahan juga tolong dimaafkan karena saya masih belajar. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.